Halo, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di pertemuan kali ini kita akan membahas bilangan dengan basis negatif. Nah, apa sih bedanya basis negatif dengan basis positif yang selama ini kita sudah pelajari? Pada dasarnya sama saja, definisinya pun sama. AN-1 sampai A0 dengan basisnya B. Nah, mungkin syaratnya basisnya B-nya kurang dari negatif 2. Lalu selanjutnya ininya masih sama. AN-1 sampai A0 dia harus bilangan bulat tak negatif. Jadi mulai dari 0 sampai mutlak, karena B-nya negatif, mutlak B dikurangi 1. Jadi sama kayak basis positif. Jadi kalau misalkan kita berbicara di basis negatif 3, berarti AI-nya itu 0, 1, dan 2. Gitu ya. Sama ya. Jadi kalau misalkan kita bicara di basis 3, berarti kan AI-nya kan kemungkinan 0, 1, dan 2. Nah, di basis min 3 pun sama. Berarti AI-nya juga 0, 1, dan 2. Jadi si koefisien AN-1, A0 dia selalu positif walaupun basisnya negatif. Nanti saya akan berikan contoh maksudnya seperti apa. Nah, untuk maksud dari bilangan berbasis negatif ini sama saja penjabarannya, yaitu AN sebagai koefisien dari B pangkat N, AN-1 sebagai koefisien dari B pangkat N-1, dan seterusnya sampai A0 sebagai koefisien dari B pangkat 0. Nah, sekarang kalau misalkan kita punya 1, 1, 2, 0 basis 3, itu kan maksudnya berarti 1 kali 3 pangkat berapa nih? 3 pangkat 3 ya. Ditambah 1 kali 3 pangkat 2. Ditambah 2 kali 3. Ditambah 0 gitu ya. 0 kali 3 pangkat 0 atau 1. Nah, ini kalau misalkan dia akan berbeda dengan 1120 di basis negatif 3. Karena ini sama dengan 1 kali negatif 3 pangkat 3 ditambah 1 kali negatif 3 pangkat 2 ditambah 2 kali negatif 3 pangkat 1 ditambah 0. Nah, 1120 di basis 3 berarti 27 ditambah 9 ditambah 6 tambah 0, berarti ini sama dengan 42 di basis 10. Nah, sekarang kalau misalkan ini 1120 di basis negatif 3, berarti apa? Negatif 3 pangkat 3, negatif 27, ditambah 9, karena negatif 3 pangkat 2 positif. Oke, berarti negatif 27, ditambah 9, ditambah negatif 6, ya kan? Negatif 6, ditambah 0. Berarti ini sama dengan negatif 24 basis 10. Jadi perbedaannya antara basis 3 dan basis negatif 3 itu terletak di tanda positif negatifnya. Jadi kalau misalkan ini yang pertama berarti negatif, positif, negatif, positif. Sedangkan ini positif semua. Sehingga hasil akhirnya akan berbeda. Yang ini 42, yang ini negatif 24 basis 10. Oke, kali ini kita tidak sedang berbicara dalam representasi bertanda, yaitu yang 10 complement, 9 complement. Jadi sekarang saya di sini memperbolehkan untuk di basis negatif ini memperbolehkan penggunaan negatif 24 di basis 10. Biasanya kan kita gunakan bentuk lain, sign representation, untuk mengungkapkan 2410, tapi di sini karena kita akan fokus di basisnya, jadi tidak apa-apa sementara kita menggunakan negatif 24. Nah, kalau misalkan di bilangan bulat positif, basis 10 itu disebut sebagai desimal. Nah, sekarang basis, ini penulisannya agak rancu ya, gini aja ya, basis 10, ini basis negatif 10, itu disebut dengan negadesimal, jadi negatif desimal.
negadesimal. Begitu juga dengan basis 2. Kalau basis 2 disebut biner, maka basis negatif 2 itu disebut negabiner. Dan selanjutnya untuk ternar juga sama, negaternar. Lalu misalkan basis 16 gitu ya, heksadesimal, maka basis negatif 16 itu disebut sebagai heksadesimal. Jadi pada dasarnya basis B itu misalkan tertentu gitu ya, lalu basis negatif B dia tinggal tambahin nega, lalu yang di sininya apa, apakah desimal, apakah ternar, apakah quaternary, tinggal ditambahkan ke sini seperti itu. Jadi tinggal nambahkan nega di depannya dengan asumsi atau dengan maksud adalah basis dalam bilangan negatif. Nah, seperti pada pembelajaran bilangan basis sebelumnya, di sini juga kita akan belajar dalam basis ini, kita akan belajar tentang yang pertama adalah konversi, tentu saja konversi basis. Ini akan kita pelajari, dan yang kedua adalah operasi basis. Gimana sih, apakah sama operasi basis di basis bilangan positif dengan basis bilangan negatif? Apakah sama? Apakah berbeda? Kalau berbeda, berbedanya di mananya? Nah, untuk operasi ini akan saya jelaskan minggu depan. Untuk sekarang, kita akan fokus di konversi basis. Nah, yang akan kita pelajari adalah konversi dari basis 10 ke basis lain. Nah, selama ini kalau misalkan di basis positif, yang saya ajarkan kan seperti ini ya. Yang saya ajarkan kan kalau misalkan kita punya 146 basis 10 ingin diubah ke basis 3 contohnya, artinya kita harus bagi 146 ini dengan 3 pangkat sekian. Nah, dalam artian yang biasa kita lakukan adalah ini kan, 146 sama dengan 3 pangkat berapa yang paling dekat? 3 pangkat 4, yaitu 81. Berarti 1 dikali 81, lalu sisanya berapa? 146 dikurang 81, sisanya 65. Nah, yang dekat ke 65 berarti 27 ya. 27 bisa dikalikan berapa? Kalikan 2 ya, 2 kali 27. Lalu selanjutnya sisanya berapa nih? Setelah ditambah 81, ditambah 54, sisanya adalah 11. Nah, 11 ini berarti 1 dikali 9. Masih ada sisa lagi dong. Adalah 9 tambah 2. Nah, berarti ini adalah 1 kali 3 pangkat 4, ditambah 2 kali 3 pangkat 3, ditambah. Nah, 3 pangkat 2-nya nggak ada ya. Dalam artian di sini berarti sorry. 3 pangkat 3-nya 9 ini ya, sorry tadi. Berarti 1 kali 3 pangkat 2 yang tidak ada itu 3 pangkat 1 ya. Ditambah 0 kali 3 pangkat 1, tambah 2 kali 3 pangkat 0. Berarti ini sama dengan 102 basis 3 kan? Oke. Nah, sebenarnya ada cara yang mungkin lebih cepat ya, atau tergantung beberapa orang sih selera. Daripada menghitung seperti ini, ada juga yang menggunakan cara dia membagi lalu menghitung sisanya. Nah, kenapa tidak saya jelaskan di awal teknik selanjutnya? Karena takutnya kalau misalkan telah menggunakan teknik ini, kalian lupa esensi apa maksud dari basis 3 itu sendiri. Takutnya hanya menggunakan tekniknya saja. Contohnya seperti ini. 146 karena ini basis 3, kita bagi 3 dulu. 146 dibagi 3, berarti yang paling dekat adalah dia 48 sisa 2. Karena 48 kali 3 adalah 144, berarti 48 sisanya 2. Jadi pembagian dalam bilangan bulat yang bersisa. Atau kalau saya kotak di sebelah kiri, 146 dibagi 3, berarti ini adalah 4. 12, 26 dibagi 3 adalah 8, 24 sisa 2. Jadi gitu ya, 48 sisanya 2.
Lalu selanjutnya si 48 ini hasil pembagian ini kita bagi 3 lagi. 48 dibagi 3 berapa? 16. Sisanya 0 ya. Oke, sekarang 16 kita bagi 3. Berapa yang paling dekat? 15 kan? 15 berarti 5. Karena ini 16 dan harusnya 15 berarti sisanya 1. Oke, sekarang 5. 5 dibagi 3 1, sisanya 2 ya. Sisanya 2. Nah, terakhir adalah 2 dibagi 3. Karena 2 lebih kecil daripada 3, berarti pembagiannya harusnya 0 kan, dengan sisanya 2. Nah, dari sini, sisanya, sorry. Ini adalah 1, dari sini 1 dibagi 3 karena dia lebih kecil, maka sisanya 1. Nah, dari sini kita sudah tahu bahwa kita bacanya dari atas ke bawah, maka 146 adalah 1, 2, 1, 0, 2 basis 3. Oke, ini sebenarnya cara mungkin lebih mudah daripada yang kita gunakan di atas, tetapi yang di atas itu kalau misalkan kita pahami yang di atas, kita jadi tahu esensinya. Oh, ini adalah 3 pangkat 4. Nah, kalau misalkan kita melihat dari sini, kita harus tahu bahwa ini 3 pangkat 0. Ini. Kebalik ya. 3 pangkat 0 justru yang di atas ya. Ini 2, ini adalah 3 pangkat 0 karena dia tidak bisa dibagi 3. Sisanya 2. Yang ini adalah 3 pangkat 1, 3 pangkat 2, dan seterusnya. Jadi kita harus pahami dulu esensi yang di atas sehingga kita baru bisa memahami yang di bawah. Seperti ini. Jadi hasilnya 146 adalah basis 10 adalah 12102 basis 3. Sama ya. Ini sama yang kita lakukan di sini adalah sama. Nah, sekarang bagaimana dengan desimal ke basis negatif? Ke negadesimal misalkan. Caranya hampir sama dengan ini, namun kalau misalkan kita menggunakan cara yang di atas ini, akan lebih ribet. Coba kita lihat ya. Nah, sekarang dengan cara yang sama, bagaimana caranya konversi desimal ke basis negatif? Ini masih contoh yang sama, maksudnya bilangan desimalnya. Sekarang berapa 146 basis 10 ingin dikonversi ke basis negatif 3. Nah, kita akan kebingungan apakah kita mulai dari 81, 3 pangkat 4, misalkan kita mulai dari 3 pangkat 4, atau kita mulai dari negatif 3 pangkat 5, atau kita mulai dari 3 pangkat 6. Nah, misalkan ini 81. Nah, 81-nya 1 ditambah sama 65 kayak yang tadi, atau ternyata karena ini harusnya kan kalau di basis negatif 3 kan positif. Nah, untuk menggunakan cara yang biasa kita gunakan, seperti ini, kita lebih mudah bingung apakah awalnya negatif 3 pangkat 4, apakah awalnya negatif 3 pangkat 5, atau negatif 3 pangkat 6. Karena 1 plus 146 ini positif kan. Jadi kalau misalkan 146 ini positif, dan ini nanti negatif 3 akan, pangkat 3 akan negatif, akan positif, negatif, positif lagi. Kita sebenarnya memiliki dugaan bahwa negatif 3 pangkat 4 ini di depannya 2, karena 81 kali 2 sekitar 162, jadi lebih besar daripada ini. Nanti masih ada celah untuk menggunakan pengurangan di sini. Tapi bisa jadi dia mulai dari negatif 3 pangkat 6 juga. Karena dia positif, nanti akan dikurangi lebih besar di negatif 3 pangkat 5. Jadi, dengan menggunakan cara ini, kita lebih bingung. Saya sarankan menggunakan cara yang tadi dipelajari, alternatif kedua untuk mengkonversi desimal ke basis lain. Nah, caranya seperti ini tadi kan. 146 dibagi negatif 3, dia berapa? Kalau tadi 146 dibagi 3 adalah negatif 48, maka ini adalah negatif 48
sisanya 2. Karena ini jadi negatif 144, positif ya, negatif 48 kayak negatif 3, 144 sisanya 2. Ingat sisa di sini karena akan dijadikan koefisien dari bilangan tersebut, maka sisa di sini harus positif. Ini boleh negatif tapi sisa di sini harus positif. Oke, sekarang berarti tinggal negatif 48 dibagi negatif 3 kan, berarti 16. Negatif dibagi negatif positif, sisanya 0. Oke, sekarang 16 dibagi negatif 3. Berarti yang dekat kan 15. 15 itu negatif 3 kali negatif 5 ya. Berarti negatif 5 sisanya 1. Oke, sekarang negatif 5 dibagi negatif 3. Kalau kita menggunakan, kalau kita tulis di sini negatif 5 dibagi negatif 3 adalah 1, kalau di sini 1, maka sisanya adalah negatif 2. Nah, kita tidak ingin ada negatif di sisa. Berarti karena kita tidak boleh, karena ada sisa negatif, nah kita tidak boleh, ini kan negatif 3 min 5 berarti menggunakan negatif kita, sisanya negatif 2. Berarti kita harus cari yang lebih kecil dari negatif 5. Yang lebih kecil dari negatif 5 dan bisa dibagi negatif 3. Apa? Yang lebih kecil dari negatif 5 bisa dibagi negatif 3 adalah negatif 6. Berarti di sini adalah 2. Sisanya 1. Kenapa? Karena 2 dikali negatif 3 sama dengan negatif 6 kan? Nah, sisanya 1 kan? Berarti ini sama dengan negatif 5. Jadi negatif 5 itu sama dengan negatif 6 plus 1, arahnya ke sini ya. Ini sama dengan 2 kali negatif 3. Mungkin masih ada yang bingung. Biasanya kan kita di sini coba min 146 lalu dibagi negatif 3. Berarti kita coba yang lebih kecil dari 146 yaitu 144. Oke. Ini min 48 kebetulan bisa dibagi 16. Dibagi negatif 3 kita cari yang lebih kecil adalah negatif 5 adalah 15. 15 adalah perkalian antara negatif 3 dan 15 dan 5, sisanya 1. Nah, sedangkan yang ini kita juga harus cari yang lebih kecil sebenarnya. Yang lebih kecil daripada negatif 5 adalah negatif 6. Nah, di sini negatif 48. Kenapa kita tidak cari yang lebih kecil? Karena negatif 48 sendiri sudah bisa dibagi negatif 3. Jadi, intinya selalu cari yang lebih kecil dari angka di sini. Ini cari yang lebih kecil daripada angka di sini. Oke? Ini yang lebih kecil dari angka di sini adalah 144. Yang ini kebetulan dia sama, negatif 48 juga. Yang ini adalah 15. Yang ini adalah negatif 6. Mengapa demikian? Agar hasilnya di sini adalah bilangan positif. Oke? Paham ya? Oke, nah sekarang tinggal 2 dibagi negatif 3. Oke, dia adalah 0, sisanya 2. Gitu ya, tahu ya kenapa 2 dibagi negatif 3, 0, sisanya 2. Kenapa kita tidak cari yang lebih kecil dari 2? Kalau misalkan kita cari yang lebih kecil dari 2, berapa? Yang lebih kecil dari 2 habis dibagi negatif 3 berapa? Iya, 0. Yang lebih kecil dari 2 habis dibagi negatif 3 adalah 0. 0 dibagi negatif 3 adalah 0, sisanya adalah 2. Betul, kita sedang mencari yang lebih kecil daripada 2, yaitu 0. Ini yang lebih kecil. Oke, seperti itu ya. Jadi, 146 basis 10 dia sama dengan 21102 basis negatif 3. Ya, dari atas ke bawah. 21002. Berarti apa? Ini mulai dari negatif 3 pangkat 4.
berarti ini 2, 1, 1, 0, 2. Oke, seperti itu. Jadi kalau misalkan tadi kita memprediksi bahwa itu adalah 81, 1 kali 81 salah, ternyata yang betul adalah 2 kali 81. Jadi boleh kalau misalkan kita bisa mengira-ngira dengan cara ini, boleh saja, tapi saya pribadi agak sulit mengira-ngira dengan cara ini. Jadi saya lebih suka menggunakan cara yang alternatif kedua ini. Nah, sekarang berapakah 146 basis 10 itu 146 dalam desimal, berapakah nilainya dalam negadesimal? Bagaimana cara menghitungnya? Apakah masih bisa dengan menggunakan cara yang tadi? Tentu saja bisa. Jadi 146 kita bagi negatif 10. Jadi berapa? 140 ya, lebih kecil dari 146, 140 ya. Berarti sama dengan negatif 14. Sisanya 6. Lalu negatif 14 kita bagi dengan negatif 10. Berapa? Oke, berarti yang lebih kecil dari negatif 14, negatif 20 ya. Negatif 20 berarti negatif 20 itu dibagi negatif 10, 2, sisanya negatif 20 sama negatif 14 berarti sisanya 6. Oke. Sekarang berarti sisanya 2 dibagi negatif 10. Yang lebih kecil daripada 2 bisa dibagi 10, artinya 0 ya. 0, sisanya 2. Berarti 146 basis 10 dia sama dengan 266 basis negatif 10, negadesimal. Kita cek. Apakah benar? Kita cek ya. 2 kali negatif 10 pangkat 2 ditambah 6 kali negatif 10 pangkat 1 ditambah 6 kali negatif 10 pangkat 0. Berarti sama dengan 100, 200 dikurangi 60 ditambah 6, betul ya. 200 kurangi 60, 140 tambah 6, 146 basis 10. Jadi betul ya, bisa menggunakan cara ini juga. Jadi ketika kita mengubah desimal menjadi negadesimal, bisa menggunakan cara yang tadi dengan melihat sisanya, berarti 2, 6, 6 dengan dari bawah ke atas. Nah, sekarang bagaimana konversi dari basis negatif ke desimal? Ya udah, ini mah pakai cara konvensional aja, cara biasa. Kalau misalkan kita punya 13401 basis negatif 5, kita ingin mengkonversi ke basis 10, ya udah tinggal 1 dikali negatif 5 pangkat 4, oke, ditambah 3 kali negatif 5 pangkat 3, tambah 4 kali negatif 5 pangkat 2, tambah 0 kali negatif 5 pangkat 1, tambah 1 kali negatif 5 pangkat 0. Oke, ini berarti tinggal berapa? Berarti 625 dikurangi negatif 5 pangkat 3, 125 dikali 3 berarti 375, ditambah 25 kali 4 berarti 100, oke, ditambah 0 ditambah 1. Berarti ini adalah berapa? 351 basis 10, ya kan? 1340, 625 kurangi 375 tambah 100 tambah 0 tambah 1 adalah 351. Karena 625 kurangi 375 adalah 250, tambah 100, 350 tambah 1, 351. Jadi konversi dari basis negatif ke desimal itu pada dasarnya sama saja dengan cara yang biasa kita lakukan di basis bilangan positif. Nah, konversi antar basis yang paling mudah adalah kita konversikan ke basis 10 dulu. Konversi antar basis, mau itu positif, mau itu negatif. Yang paling konvensional yang kita lakukan adalah konversi ke basis 10.
Lalu konversi lagi ke basis yang kita tuju, apakah itu basis negatif atau basis positif. Oke, jadi kalau misalkan kita mencari 1, 3, 4, 0, 1, negatif 5 itu dia berapa dalam negatif 3, misalkan basis negatif 3. Ya udah, kita tinggal konversi ke basis 10 dulu, kan tadi 3, 5, 1, 10. Nah, 3, 5, 1, 10 ini kita konversi lagi ke basis negatif 3 dengan membagi negatif 3, negatif 3, negatif 3, dan seterusnya. Oke, berarti kita melakukan ini 1301 adalah 351 basis 10 sama dengan berapa basis negatif 3 gitu ya. Sekarang mau kita hitung. Oke, ini kita kotratan di sini aja ya, daripada ke slide baru. 351 dibagi negatif 3. Oke, kita cari yang lebih kecil daripada 351 yang bisa dibagi 3. 351 bisa dibagi 3 kayaknya ya. 51, 3 dibagi 3 adalah 1, 51, 5 dibagi 3. 1, 21 dibagi 3 adalah 117, sisa 0. Ya, negatif 117, sisa 0. Oke, sekarang negatif 117 dibagi negatif 3 berapa? Yang paling dekat mungkin. Oke, kita coba dulu 117 apakah bisa dibagiin 3 atau enggak. 11 berarti 9, sisa 27 bisa dibagi 3 ini ya, berarti ini sama dengan 39 sisa 0. Oke, sekarang 39 dibagi negatif 3 berarti adalah negatif 13 sisanya 0. Wah, ini angkanya cantik. Oke, sekarang negatif 13 dibagi negatif 3. Nah, sekarang yang lebih kecil dari negatif 3, negatif 12 apa negatif 15? Yang lebih kecil berarti negatif 15 kan? Berarti ini adalah 5, sisanya 2. Oke, sekarang 5 dibagi negatif 3. Yang lebih kecil dari 5 berarti 3 ya. Berarti ini negatif 1, sisanya 2. Oke, lalu selanjutnya adalah kita punya negatif 1 di sini dibagi negatif 3. Nah, yang lebih kecil daripada negatif 1 adalah negatif 3 ya. Berarti negatif 3 berarti di sini 1, sisanya 2 ya. Oke, sekarang 1 dibagi negatif 3 yang lebih kecil 0, sisanya 1. Berarti jawabannya adalah 1, 2, 2, 2, 0, 0, 0. Nah, sekarang apakah betul atau tidak? Oke, sekarang kita hitung. Apakah 1, 2, 2, 2, 0, 0, 0, negatif 3 adalah 351 basis 10. Sekarang kita hitung ya. Oke, berarti ini pangkatnya berapa? 1 kali negatif 3 pangkat 6 tambah 2 kali negatif 3 pangkat 5 tambah 2 kali negatif 3 pangkat 4 tambah 2 kali negatif 3 pangkat 3. Oke, 0, 0, 0 berarti 0 kali negatif 3 pangkat 2, 0 kali negatif 3 pangkat 1, 0 kali negatif 3 pangkat 0. Oke, kita hitung. Kita hitung di sini berarti negatif 3 pangkat 6 itu adalah 729 ya. Betul nggak? 27 kali 27. Betul ya? 729 dikurangi 243 dikali 2, 486. Oke, ditambah 24, 81 ya. 81 kali 2 tambah 162 ditambah 9 negatif 9 ya. 27 ya, negatif 27 dikali 2 negatif
54. Ini saya pakai kalkulator ya, takut salah ngitung, bantu saya ngitung juga. 729 dikurangi 486 ditambah 162 dikurangi 54. Oke, hasilnya betul adalah 351 basis 10. Berarti jawabannya betul ya. Jawabannya ini ya. 1 2 2 0 0 0 basis negatif 3. Berarti ini konversi ke basis yang dituju. Ini kepotong. Oke, ini saya pisahkan. Nah, jadi kita dari basis negatif 5 ke basis 10 dulu, dari basis 10 baru ke basis negatif 3 dengan jawabannya ini ya, 1220 000 negatif 3. Nah, sekarang pembahasannya, masa sih kalau misalkan konversi dari basis positif B ke basis negatif B atau sebaliknya B ke negatif B itu melalui desimal 10 juga? Jawabannya bisa iya, bisa tidak. Nah, ini contohnya. Saya ingin mengubah 12021 basis 3 ke basis negatif 3. Kita bisa uraikan seperti ini. Ini sesuai basis 3, basis definisi basis 3. Lalu, karena 3 pangkat 4 sama dengan negatif 3 pangkat 4, 3 pangkat 2 sama dengan negatif 3 pangkat 2, dan 3 pangkat 0 sama dengan 3 pangkat 0, ini bisa diubah begitu saja. Tapi karena 3 pangkat 3 adalah positif 27, sedangkan yang ini kita ubah ke negatif 3 pangkat 3 adalah negatif 27, berarti negatif 3 pangkat 3 saya ubah, lalu yang ini juga 2 dikali negatif 3. Nah, sekarang kita dapat 1 kali negatif 3 pangkat 4 dikurangi 2 kali negatif 3 pangkat 3 ditambah 1 kali negatif 3 pangkat 2 ditambah negatif 2 kali negatif 3 ditambah 1 kali negatif 3 tambah 0. Nah, karena kita tidak punya koefisien dalam bentuk negatif, si negatif 2 di sini harus kita ubah. Nah, karena negatif 2 ini harus kita ubah jadi negatif 3 ditambah bilangan positif. Negatif 2 adalah negatif 3 ditambah 1 kan? Oke, nanti kalau misalkan negatif 1, ini adalah negatif 3 ditambah berapa? Tambah 2. Oke, jadi di sini karena kita punya negatif 2, berarti kita ubah negatif 2 ini negatif 3 tambah 1. Jadi 1 kali negatif 3 pangkat 4 ditambah negatif 3 dikali negatif 3 pangkat 3. Oke, saya tadinya mau langsung ini aja, berarti negatif 3 ditambah 1 kali negatif 3 pangkat 3. Nah, si negatif 3 ditambah 1 ini kita pecahkan negatif 3 ini menjadi negatif 3 kali negatif 3 pangkat 3 tambah 1 kali negatif 3 pangkat 3. Nah, yang ini negatif 3 kali negatif 3 pangkat 3, dia akan jadi negatif 3 pangkat 4 ya. Jadi nanti di sini ini akan jadi 2 kali negatif 3 pangkat 4 ditambah 1 kali negatif 3 pangkat 3. Nah, ini saya tidak tulis utuh, saya tulis utuh sekarang. Nah, ini juga sama dengan nanti, ini saya tulis utuh juga. Nah, ini negatif 2 juga tetap sama, saya ubah jadi negatif 3 ditambah 1 kali negatif 3. Oke, ini juga saya tulis lagi, berarti 1 tambah negatif 3 kuadrat, belum ditulis ya. Oke, nah negatif 3 kali negatif, 1 kali negatif 3 kuadrat. Nah, sekarang negatif 3 kali negatif 3 ditambah 1 kali negatif 3 kali negatif 3 itu dari ini ya, negatif 3 kali negatif 3 ini ya. Sekarang ditambah 1 kali negatif 3. Sekarang ditambah 1 kali negatif 3 pangkat 0.
Oke, sekarang ini udah 2 kali min 3 pangkat 4 udah, 1 kali min 3 pangkat 3 udah. Nah, sekarang kita lihat ini. Min 3 kali min 3. Jadi 1 kali min 3 kuadrat ya, tambah ini. Berarti jadi min 3 kuadrat ditambah 1 kali min 3 tambah 1 kali min 3. Berarti ini sama dengan 2, 1, 2, 1, 1 basis negatif 3. Jadi bisa langsung diubah dari konversi 3 ke negatif 3 dengan mensiasati seperti ini. Nanti ada negatif 2 di sini, lalu negatif 2-nya diubah dengan yang tadi, jadi negatif 2 sama dengan min 3 tambah 1. Terus lalu kalau ada negatif 1 nanti jadi min 3 ditambah 2, agar hasilnya ini agar dikalikan ke depannya. Ini selanjutnya, oke? Nah, sekarang bagaimana dengan sebaliknya dari basis negatif ke basis positif dengan induknya sama, yaitu 3, min 3 ke 3. Sama saja seperti tadi, 2 kali min 3 pangkat 4 ditambah 1 kali min 3 pangkat 3, 2 kali min 3 pangkat 2 ditambah 1 kali min 3 pangkat 1 ditambah 1 kali min 3 pangkat 0. Oke, lalu ini tinggal kita ubah jadi 3 pangkat 4. Oke, nanti yang ini kita ubah berarti menjadi negatif 3 pangkat 3 kan. Jadi positif kita ubah lagi. Oke, berarti ini 1. Ini juga sama, tambah 2 kali negatif. Ini tetap ya, 3 karena dia pangkat 2 ya. Oke, yang ini berarti jadi 1 kali negatif 3. 1 kali 3 pangkat 0. Oke, lalu selanjutnya adalah kita tinggal ubah yang ini kan. Berarti ini adalah negatif 1 kali 3 pangkat 3. Yang ini adalah negatif 1 kali 3 pangkat 1. Nah, ini negatif 1 ingin kita ubah menjadi positif ya. Nah, caranya bagaimana agar negatif 1 di sini dia jadi positif? Caranya adalah kita mengambil angka 1 di sini. Jadi 1 kali 3 pangkat 4 kita kurangkan dengan yang ini. Ini juga sama, mengambil angka 1 di depannya untuk kita kurangkan dengan ini. Maksudnya seperti apa? Nah, ini kan berarti 1 kali 3 pangkat 4 ditambah 1 kali 3 pangkat 4. Ya kan? 2 itu kan 1 kali 3 pangkat 4 tambah 1 kali 3. Nah, yang satu ini kita ubah jadi 3 dikali 3 pangkat 3. Oke? Kurangi 1. Oke, berarti ini kan kita punya 3 dikurangi 1. Berarti jadi 2 kali 3 pangkat 3. Yang ini juga sama. Kita pinjam. Berarti jadi 1 kali 3 kuadrat. Lalu 3 kali 3 ya. Oke, dikurangi 1 kali 3 ditambah 1. Ini tetap 1 3 pangkat 4. Ini ditambah 1 kali 3 kuadrat. 3 dikurangi 1, 2. Oke, berarti hasilnya 1, 2, 1, 2, 1. Apakah betul? Kita lihat, kita cek dulu. Oke, yang ini negatif, ini negatif, lalu yang ini jadi 1 kali 3 pangkat 4, 3 kali 3 pangkat 4 dikurangi 1. Oke, jadi 2 kali 3 pangkat 3. Oke. Oke, selanjutnya adalah ini. 2 kali 3 kuadrat, jadi 1 kali 3 kuadrat ditambah 1 kali 3 kuadrat, yaitu 3 kali 3. Dikurangi 1 pangkat, kurangi 1 kali 3, betul. Ini jadi 2. Oke, ditambah 1. Betul ya, 1, 2, 1, 1, 2, 1 basis 3. Oke.